Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam satu hobi, salam satu laras, salam situng ate. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin mengulas tentang grendel senapan, yaitu antara penggunaan grendel standar dan juga penggunaan grendel tiup semacam ini. Ini punya Sharp Innova sahabat, dan beberapa senapan-senapan lain juga disediakan upgrade grendel tiup semacam ini, seperti halnya Sharp Tiger dan juga Sharp yang lain juga ada grendel tiup semacam ini sahabat. Lalu yang akan saya bahas kali ini, apakah butuh kita mengganti grendel standar ini menggunakan grendel tiup. Perbedaan grendel standar dan grendel tiup sahabat bisa diperlihatkan pada ujung grendelnya. Pada ujung grendel ini sahabat seperti ini. Ini pada grendel standar ya, hanya semacam seperti halnya penusuk. Bagian depannya semacam ini sahabat, kemudian dikasih seal bagian sininya untuk menutup agar tidak bocor ke bagian belakang. Kemudian sedangkan pada grendel tiup sahabat, bisa diperhatikan bagian depannya ini akan lebih besar sahabat, lebih besar daripada grendel tusuk semacam ini. Yaitu kenapa lebih besar? Karena di sini sahabat, bagian belakang, bagian bawahnya, ini bagian bawah sahabat aslinya, ini ada lubang, kemudian di ujungnya ini juga lubang. Tujuannya apa? Ini baik, mungkin saya akan jelaskan menggunakan simulasi ataupun ilustrasi sederhana sahabat, menggunakan gambar. Anggap dulu ini sahabat sebuah komponen senapan, dan bagian di atas ini adalah mekanisme pada grendel senapan. Ini laras, ini grendel senapan, ini grendel. Baik sahabat, kemudian ini mimis. Anggap dulu semacam itu, walaupun ini wujudnya tidak sama persis sahabat. Saat pelatuk ditekan, angin akan keluar dari tabung senapan, masuk ke transfer angin dan masuk ke bagian grendel ini. Ini ada sealnya bagian belakangnya sahabat. Kemudian ini grendel tusuk ya. Maka angin akan masuk, akan masuk semacam ini sahabat, akan masuk semacam ini, anginnya masuk ke dalam laras, kemudian dia akan menyebar di samping penusuk grendel, kemudian dia akan masuk ke bagian rok pada mimis rok secara penuh, kemudian mimis ini akan terlontar ke depan. Selanjutnya, sedangkan pada grendel tiup sahabat, mekanismenya semacam ini sahabat. Anggap ini sebuah grendel tiup, bagian depannya, kemudian seperti yang telah saya katakan sahabat, bagian di sini, ini bagian dalam sahabat, itu ada lubang yang aslinya lurus pada transfer angin, kemudian dia akan masuk ke bagian, akan berbelok jalur anginnya, langsung pas ada di bagian rok mimis, sehingga ketika angin masuk, dia secara otomatis akan langsung masuk ke dalam rok mimis. Dalam posisi ini sahabat, karena angin yang disemburkan dari belakang ini full, yaitu masuk ke rok mimis, diharapkan angin tambah kuat mendorongnya karena tidak perlu penyebaran. Yang kedua adalah agar jalur mimis ini bergerak secara presisi sahabat, karena memang ditusuk oleh angin dari pas bagian belakang. Itu. Jadi penggunaan grendel tiup semacam ini sahabat, itu luar biasa, mungkin lebih baik lah ketimbang grendel tusuk semacam ini. Namun sahabat, yang perlu kita waspadai adalah pembuat grendel tiup ini kebanyakan bukan langsung dari pabrikannya sahabat, yaitu pengembang lain. Bisa saja sahabat, ketika Anda membeli grendel tiup semacam ini, lubang ini sahabat tidak presisi kepada transfer angin. Efeknya seperti apa? Maka
luar biasa sahabat efeknya sahabat. Kita contohkan seperti ini. Jika pada lubang pada grendel tiup tidak presisi sahabat, pembuatannya umpamanya bermasalah dan sebagainya, atau ukurannya yang tidak sama dengan senapan kita, maka efeknya adalah contohnya seperti ini umpamanya sahabat yang saya gambarkan. Ini sahabat, lubang bagian bawahnya ini tidak lurus dengan transfer angin. Efeknya seperti apa akhirnya? Maka ketika angin itu masuk, nah, ada angin yang masuk ke bagian dalam grendel yang kemudian mendorong mimis, tapi hanya terbatas sahabat. Sisanya akan melewati samping grendel. Nah, yang melewati samping grendel ini sahabat tidak akan maksimal kemudian mendorong mimis, jadi akan kurang powernya. Selain itu sahabat, efek yang lebih parah lagi, karena tekanan angin yang sangat besar dari dalam tabung mendorong grendel ini yang tidak masuk ke dalam lubang secara presisi sahabat, akan mendorong grendel ini ke atas. Efeknya apa? Efeknya adalah bisa saja chambernya akan terangkat sahabat. Chambernya akan terangkat. Lalu bagaimana solusinya? Nah, memang agak sulit sahabat. Jadi kalau umpamanya sahabat itu membeli grendel tiup, maka sebelum digunakan kita tes dulu pada unit kita apakah lubang pada grendel tiupnya ini, terutama bagian bawah ini, memang lurus dengan chamber kita, dengan lubang transfer angin. Contohnya kayak gini mudahnya lah. Coba sahabat bisa lihat ya. Ini pada grendel, ini grendel standar, ini grendel tiup. Bagian belakangnya ini tidak sama panjangnya sahabat. Jadi saya akan ukur mulai dari bagian tidak akan diukur bagian belakang sahabat, karena ini panjangnya memang nggak sama bagian belakangnya. Saya ukur dari bagian belahan di sini nih, bagian pas. Kemudian kita ukur ke bagian depannya sahabat. Oke, ketika ukur bagian depan bisa diperhatikan sahabat, mungkin bisa dibayangkan seperti inilah saja lah, gitu ya. Saya presiskan seperti ini. Nah, bisa diperhatikan sahabat ya, bisa dilihat dengan seksama. Saya posisikan belakangnya ini lurus sahabat, bukan saya ambil dari ujung belakang, ini memang nggak lurus, tapi kemudian cuakan ini sahabat, cuakan ini ternyata ini yang saya beli kemarin itu, cuakannya ini sahabat, penguncinya itu sudah nggak lurus, sehingga oleh saya harus di gerenda ulang bagian depannya akan lurus untuk bagian depan. Ini nggak lurus sahabat, sehingga nggak masuk. Kemudian bagian depannya sahabat, lihat dalam posisi sealnya, ternyata sealnya pun nggak lurus sahabat. Posisi sealnya nggak lurus. Kalau ujung depannya sepertinya lurus, tapi posisi seal ini nggak lurus. Kemudian lubangnya sahabat, jika di sini tempat masukkan angin, maka mungkin sama sealnya ya. Kemudian tapi kalau menurut saya sahabat, posisi seal apalagi yang sudah menggunakan double seal semacam ini sudah lebih aman walaupun nggak lurus sealnya. Yang saya masalahkan adalah lubang pada ini sahabat. Kalau ini tidak lurus pada chamber, maka bisa saja chambernya pecah. Apalagi pada Sub Innova itu chambernya itu kan hanya ABS ataupun plastik, bisa saja pecah. Lalu bagaimana cara kita mengetahui apakah lubang pada grendel tiup ini lurus dengan chambernya atau transfer anginnya? Maka kita harus uji sahabat. Contohnya kayak gini lah. Ini chamber kan, chamber. Kita masukkan sefull mungkin, umpamanya sampai mana batas penguncinya, pengunci grendelnya. Kemudian kita kunci, usahakan sahabat tabungnya kita buka. Selanjutnya kita intip dari lubang baut bagian bawah di sini. Lubang baut bagian bawah ini biasanya langsung lurus dengan lubang transfer angin bagian atas gitu. Kemudian kita coba sinter menggunakan sinter umpamanya dari ujung laras, tidak perlu membuka laras sahabat. Dari ujung laras kita sinter, apakah lubangnya itu memang presisi lurus dengan transfer angin atau tidak. Kalau tidak presisi sahabat lubangnya, bagaimana caranya? Ya silahkan kalian bor umpamanya, bor lubangnya itu agar lebih lurus dengan transfer anginnya. Apakah tidak akan membuat kebocoran? Tidak sahabat, karena di belakangnya ada sealnya, karena sealnya jangan diotak-atik, tapi hanya lubangnya itu mungkin dibuat lebih lebar ataupun seperti apa gitu. Jadi janganlah, kadang-kadang tidak bisa langsung dipakai sahabat. Contohnya ini saja lah, saya harus uji dan harus saya coba bagian belakangnya ini untuk menyesuaikan dengan
yang standarnya gitu. Oke. Jadi dalam memilih grendel tiup mungkin perlu diperhatikan, jangan langsung dipakai, kita lihat kepresisian grendelnya. Takut tidak sesuai dengan senapan kita, malah hanya akan membuat tambah runyam. Oke, mungkin itu saja sahabat, diskusi santai kali ini tentang bagaimana memilih grendel tiup yang benar. Apakah sahabat pengen menggantinya atau tidak, ya sahabat sendiri yang memutuskan. Oke, itu saja. Terlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.